Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mizan wa alaina ma hum fihim bi rahmatika ya rahman. Amma ba'd, nawayna ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha wajhillah wa thawabi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa nawwirna bi ma'rifatil ilm bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kajian sebelumnya kita telah selesai membahas mengenai bab mandi. Apa saja yang harus kita lakukan ketika kita memiliki hadas besar, apa saja yang harus kita lakukan ketika kita mandi besar. Sudah kita bahas di kajian sebelumnya. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas mengenai, setelah kita membahas wudu, mandi. Nah, yang ketiga ini kita akan membahas mengenai bab tayammum. Bab tayammum. Ya, ketika seorang itu tidak mendapatkan air, tidak ada air di daerahnya, ya, maka tentunya dia tidak bisa untuk wudu, karena wudu itu menggunakan air. Dan juga dia tidak bisa untuk mandi, karena mandi itu mandi besar itu menggunakan air. Nah, maka sebagai pengganti dari air adalah dengan tayammum. Sebagai pengganti wudu dan mandi besar adalah dengan tayammum, ya. Penggantinya air adalah dengan debu, ya. Dinamakan dengan apa? Tayammum. Untuk tayammum itu sendiri, sebenarnya permasalahan tayamum ini, tayamum itu adalah merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena tayamum itu sendiri tidak bisa menghilangkan hadas. Ya, debu itu tidak bisa menghilangkan hadas. Yang bisa menghilangkan hadas itu dengan air, itu wudu dan mandi besar. Dengan air. Ya. Tapi tayamum tidak bisa menghilangkan hadas, tidak bisa menghilangkan hadas kecil, tidak bisa menghilangkan hadas besar. Karena keadaannya tidak ada air, salah satu sebabnya, sehingga menuntut untuk apa? Tayamum sebagai pengganti dari air. Nah, makanya ini disebut apa? Salah satu keringanan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Nah, karena sebenarnya sholatnya nggak sah kalau kita bahasnya. Sebenarnya sholatnya nggak sah. Karena apa? Karena belum terangkat, belum hilang hadasnya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa tayamum itu tidak bisa menghilangkan hadas. Nah, maka dari itu ini dinamakan apa? Ini adalah salah satu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya itu. Di antara yang lainnya apa? Keringanan dari Allah untuk kita adalah ketika kita bepergian. Nah, bahwa setiap sholat 5 waktu itu ada waktunya kan. Subuh ada waktunya, duhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, isya pun juga ada waktunya, ya. Tidak boleh melaksanakan sholat di luar waktu yang sudah ditentukan oleh syariat. Nah, tapi ada keringanan. Ketika seorang itu bepergian, maka dia diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di luar waktu yang sudah ditentukan oleh syariat. Disebut dengan apa? Dengan jamak, ya. Jamak takdim atau jamak takhir. Akan kita bahas nanti insya Allah di babnya mengenai jamak, ya, sholat musafir, ya. Jamak takdim, menjamak, ya. Jamak takdim, ya, mendahulukan sholat yang kedua ditaruh di waktu yang pertama, ya. Atau jamak takhir, sholat di waktu yang pertama ditaruh ke waktu yang kedua. Nah, ini adalah sebenarnya tidak boleh, ya, tapi ini adalah keringanan dari syariat bagi orang yang musafir. Itu adalah diantara daripada keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Karena sekarang pembahasan kita ada di dalam tayamum, kita akan membahas mengenai tayamum. Untuk tayamum itu sendiri, tayamum itu ada sebab-sebabnya, ada tiga sebab yang mana apabila salah satu dari tiga sebab ini ada, maka dia diperbolehkan untuk tayamum. Tiga sebab diperbolehkan tayamum. Namun apabila tiga sebab ini tidak ada, dia tidak boleh tayamum. Apa itu sebab-sebab tayamum? Yang pertama adalah tidak ada air, ya. Tidak mendapatkan air, tidak ada air, ya. Ketika di dalam satu daerah seorang itu tidak menemukan air sama sekali, di rumahnya dia tidak menyimpan air, ya, sudah dia cari di tetangganya, sekitarnya tidak ada air. Nah, ini berarti namanya apa? Kehilangan air, tidak ada air di daerahnya. Sedangkan dia belum melaksanakan sholat. Nah, maka bagaimana? Maka ini termasuk salah satu, ini sebab yang pertama. Maka dia diperbolehkan untuk tayamum. Kenapa? Tidak ada air. Nah, namun keluar dari itu, apabila air itu ada air di rumahnya, atau di rumahnya nggak ada air, cuma di tetangganya, di sebelah rumahnya ada jualan air, ya, ada toko yang menjual air dengan harga yang semisalnya, sesuai dengan harga pasarannya. Nah, maka bagaimana? Dia nggak boleh tayamum. Dia tidak boleh tayamum. Kenapa? Masih ada airnya, masih ada, masih ada di daerahnya airnya. Ya. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah sakit. Sebab yang kedua sakit. Nah, walaupun di daerahnya itu ada air, ya, walaupun di daerahnya ada air, walaupun rumahnya itu di dekat laut, ya, tentunya banyak airnya kan. Tapi apabila dia sakit ini bagaimana sakit? Sakit sekiranya apa? Sekiranya dokter itu memvonis tidak boleh terkena air. Kalau kamu terkena penyakit atau sakit atau luka, ya, sakit ya sama aja, luka juga sakit, ya. Kamu terkena penyakit, dokter menvonis bahwa dia tidak boleh terkena air. Kalau terkena air akan menyebabkan suatu hal yang tidak baik, yang buruk. Seperti contohnya apa? Kalau terkena air akan menyebabkan semakin lama dia sembuhnya, atau akan menyebabkan apa? Lukanya tambah parah, atau misalkan lebih parah dari itu akan menyebabkan lumpuh tangannya. Lebih dari itu akan menyebabkan apa? Kehilangan nyawanya. Nah, maka ini adalah sebab yang kedua. Apabila seorang itu sakit dalam arti apa? Sakit itu sekiranya dia tidak diperbolehkan, dia takut atau khawatir apabila terkena air akan apa? Menimbulkan daripada hal-hal tadi yang telah saya sebutkan tadi. Maka walaupun ada air, dia diperbolehkan untuk tayamum. Ya, diperbolehkan untuk tayamum. Karena yang mencegah dia untuk menggunakan air itu bukan keberadaan airnya atau tidak, karena airnya ada, ya. Yang mencegah dia untuk menggunakan air itu adalah penyakitnya, ya. Maka walaupun airnya itu ada, tetap dia diperbolehkan tayamum. Sebabnya apa? Karena sebab dia sakit yang menuntut untuk itu, untuk ya divonis tidak boleh menggunakan air. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga adalah airnya terdapat air di daerahnya, di rumahnya ada air. Cuma air itu dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan untuk kebutuhan dirinya atau kebutuhan daripada keluarganya, ya. Walaupun di kemudian hari, dibutuhkannya di kemudian hari, ya, maka dia diperbolehkan untuk tayamum. Loh, kan ada air, ya, tapi airnya ini diperuntukkan untuk kebutuhan dirinya, ya. Ini air itu memang digunakan untuk minum, ya. Ini airnya digunakan untuk apa? Untuk kebutuhan keluarganya, misalkan, ya. Maka bagaimana? Apakah dia wudhu dengan air tersebut, tapi dia merelakan dirinya tidak makan, tidak minum?
atau dia menggunakan air tersebut untuk kebutuhannya, kebutuhan keluarganya, dan dia tayamum, maka dikatakan apa? Dia tayamum. Dia tayamum. Baik, ini adalah 3 sebab daripada sebab-sebab tayamum. Baik, untuk yang pertama, sebab yang pertama, ketika seseorang, kita akan jelaskan satu persatu ya. Untuk sebab yang pertama yaitu apa? Kehilangan air, tidak mendapatkan air. Apabila seorang itu dia tidak mendapatkan air, maka bagaimana? Maka dia diperbolehkan untuk tayamum, seperti yang sudah kita bahas tadi. Diperbolehkan untuk tayamum setelah dia mencarinya. Ya. Jadi keadaannya adalah apabila seorang itu dia tidak mendapatkan air, maka bagaimana? Maka apabila dia meyakini bahwa memang di daerahnya itu nggak ada air, dia yakin 100% ini nggak ada air, sudah pasti nggak ada air, nah, maka dia boleh langsung tayamum. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, seorang yang tidak mendapatkan air, cuma dia meyakini, oh ini 100 meter dari sini ada air kelihatannya, ada kemungkinan 50%, 40%, 70%, ya, ada kemungkinan ada air. 100 meter dari rumah saya ini kelihatannya ada air. Ya, dia menyangka, walaupun dia nggak yakin 100%, tapi dia menyangka, apalagi kalau yakin ya, bahwa di dekat rumahnya itu ada air, maka dia tidak boleh langsung tayamum, dia harus mencarinya. Dia harus mencarinya. Ketika dia tidak mendapatkannya, setelah dia mencarinya, baru dia boleh tayamum. Nah, ini 2 keadaan itu. Ya. Jadi keadaan yang pertama apa? Keadaan yang pertama untuk sebab yang pertama adalah dia yakin itu artinya apa? 100% yakin bahwa di daerah saya nggak ada air. Nah, langsung tayamum boleh. Keadaan yang kedua, nggak yakin, ya, menyangka dia menyangka bahwa di dekat rumahnya itu ada air, ya, menyangka 50%, 70%, 40%, sangkaan bahwa di dekat rumahnya itu ada air, maka dia wajib untuk mencari airnya terlebih dahulu sesuai dengan sangkaannya. Setelah dia mencarinya nggak ada, baru dia tayamum, baru dia diperbolehkan untuk tayamum. Nah, baik, ini adalah 2 keadaan dari sebab yang pertama. Nah, ketika seseorang itu sudah diperbolehkan untuk tayamum, yaitu untuk keadaan yang pertama apa? Langsung tayamum. Untuk keadaan yang kedua, setelah mencarinya tidak dia dapatkan, maka harus memenuhi 10 syarat tayamum. Dia diperbolehkan tayamum, tapi harus memenuhi 10 syarat tayamum. Ya, yang pertama, syarat yang pertama apa? Hendaknya tayamum itu harus menggunakan debu. Ya. Harus menggunakan apa? Debu. Baik. Ini yang sering terjadi kesalahan dari orang-orang, ya, mereka meyakini bahwa dirinya itu sudah tayamum, sebenarnya belum bertayamum. Apa itu tayamum di tembok? Ya, mengatakan bahwa di tembok ini ada debunya, ya. Tayamum dengan tembok, sah apa enggak? Seperti yang saya jelaskan, tayamum itu harus dengan debu, kelihatan debunya. Kalau tembok nggak ada debunya, nggak sah. Kenapa? Karena syarat pertama harus menggunakan debu. Baik. Tanah ada debunya. Ya, tembok ini ada nggak? Ini nggak kelihatan. Nah, ini nggak bisa. Nah, ini yang banyak sekali orang salah itu mengartikan bahwa mereka mengatakan apa?
boleh tayamum ngambil debunya di tembok. Nah, dengan catatan boleh, dengan catatan apa? Kalau ada debunya. Lagi di pesawat, di kursinya. Ya, kalau ada debunya, apalagi pesawat tentunya kan pasti dibersihkan setiap saatnya. Nah, kalau ada debunya, kalau nggak ada debunya, nggak sah tayamumnya. Nah, itu perlu diperhatikan. Harus dengan apa? Debu. Debu itu ya kelihatan debu. Ya. Pasir, menggunakan pasir boleh apa enggak? Pasir tidak boleh, kecuali pasir yang ada debunya. Pasir kalau ada debunya boleh. Tapi kalau pasir murni nggak ada debunya, nggak boleh. Ya, batu ditumbuk sampai rata, sehingga kelihatannya sama seperti apa? Debu. Digunakan untuk tayamum boleh nggak? Nggak boleh. Itu bukan debu namanya. Jelas ini. Jadi syarat pertama harus dengan debu. Debu itu ya debu kelihatan. Ya. Jelas ini ya. Ini syarat yang pertama. Kemudian nanti kita akan praktekkan untuk caranya ya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, debunya harus suci. Debu itu harus suci. Kalau seandainya misalkan ini tanah ya, tanah kan pasti ada debunya kan. Tanahnya ini tanahnya sudah diberakin sama kucing misalkan, ada tai kucingnya, Nah, maka bagaimana? Boleh nggak tayamum dengan debu tersebut? Walaupun itu debu nggak boleh. Kenapa? Najis. Syarat yang kedua, debunya harus debu yang suci ya, debu yang suci. Baik. Kemudian syarat yang ketiga adalah debu itu tidak mustakmal, debu yang tidak mustakmal ya. Untuk mengenai mustakmal ya, sebenarnya penjelasan agak panjang penjelasannya, karena kita masih di awal ya, kita masih di pemula, khususnya bagi para mu'allaf ya. Kita akan jelaskan sedikit mengenai mustakmal ini. Adalah maksudnya mustakmal itu bekas ya, sama halnya seperti air ya. Jadi air bekas wudhu yang wajib itu tidak boleh digunakan untuk wudhu ya. Debu juga sama, debu yang telah digunakan untuk apa? Tayamum tidak boleh digunakan untuk tayamum. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah yang berjatuhan dari anggota tayamum. Setelah dia tayamum, wajah dan kedua tangan kan, dia gunakan untuk wajah ya, usapkan ke wajah. Nah, debu yang berjatuhan dari wajah, nah ini kalau dipakai sama orang lain nggak boleh. Namanya apa debunya? Debunya namanya mustakmal, bekas, debu bekas ya. Nah, intinya gitulah, debu bekas. Jelas ini, bukan yang di tanahnya, tapi yang berjatuhan di anggota tayamum, yaitu wajah dan tangan ya. Misalkan teman kita sudah tayamum ya, masih ada debunya, misalkan terlalu banyak misalkan debunya, kotor misalkan wajah sama kedua tangannya. Nah, kemudian kita ingin tayamum, di mana? Di wajah dari teman kita ambil di wajahnya. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kan suci, kan debu ya, walaupun itu debu, walaupun itu suci, tapi itu mustakmal, itu namanya apa? Bekas. Debu bekas digunakan untuk digunakan orang lain, debu bekas orang lain ya, digunakan untuk tayamum, debu bekas tayamum. Jelas. Jadi itu maksudnya. Sama seperti air untuk wudhu. Jadi air yang berjatuhan dari anggota wudhu itu yang mustakmal ya. Namun sebenarnya ada penjelasan yang sangat panjang. Kita akan bahas insya Allah di kemudian hari, kita akan bahas mengenai detailnya.
Ini yang berapa ini? Yang ketiga. Syarat yang keempat, hendaknya tidak debu itu tidak tercampur dengan sesuatu yang lain. Contoh seperti tercampur tepung, ya, tercampur kapur, ya. Apabila debunya tercampur dengan sesuatu yang lain, dengan tepung, ya, gimana? Nggak sah tayamumnya, tidak sah. Debunya tercampur dengan kapur misalkan, maka tidak sah tayamumnya. Bentuknya kan hampir sama kan, ya, walaupun nggak sah tayamum. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan debu yang sudah tercampur dengan yang lainnya, kita gunakan, ketika kita usapkan ke wajah contohnya, salah satu anggota tayamum, itu pastinya ada sebagian kulit yang tidak terkena debunya tapi terkena sesuatu yang lain. Nah, itu yang menyebabkan tidak sah. Jelas ini? Nah, tercampur. Harus murni, artinya apa? Murni debu. Ya. Maka tadi yang jelaskan pasir tadi, pasir itu tidak boleh digunakan untuk tayamum kecuali pasir yang ada debunya. Nah, ini cuma pasir toh. Keberapa itu? Keempat ya? Ya. Yang keempat. Yang kelima, syarat yang kelima, harus bertujuan dalam mengambil debu tersebut. Bertujuan di dalam mengambil debu tersebut. Nah, bertujuan di dalam mengambil debu tersebut. Jadi dia bertujuan menyengaja untuk mengambil debu itu. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya ini contoh keluar dari syarat yang kelima ini, ya, bagaimana? Ada angin, bawa bawa debu, berembus angin sangat kencang, membawa debu mengenai wajah kita, beras mengenai wajah kita. Sekalian wis langsung diusapkan, nggak cukup. Kenapa? Karena dia tidak menyengaja di dalam mengambil debu. Nah, syarat yang kelima itu harus menyengaja, bertujuan di dalam mengambil debu. Baik. Syarat yang keenam. Syarat yang keenam, hendaknya mengusap wajahnya dan kedua tangannya, ya, dengan dua pengambilan debu, ya, dengan dua pengambilan debu. Mengusap apa? Hendaknya mengusap wajah dan kedua tangannya dengan dua pengambilan debu, ya, dua pukulan, dua pengambilan debu. Maksudnya bagaimana? Satu pengambilan untuk wajahnya, yang kedua untuk kedua tangannya. Maka tidak boleh apabila dia mengambil satu pengambilan digunakan untuk wajah sama tangannya, nggak boleh. Jelas? Nggak bisa. Jadi harus dua pengambilan. Kalau nanti seandainya dengan dua itu masih belum sempurna, wajahnya sudah selesai, tapi yang kedua ada sebagian kulit di tangan tuh masih belum terkena debu, nah, sudah habis debu di telapak tangan. Nah, ambil lagi yang ketiga. Pokoknya minimal dua. Kalau masih belum sempurna, masih belum menyeluruh debunya di anggota tayamum, ambil lagi sampai sempurna. Nah, jadi minimalnya dua. Yang berapa itu? Keenam ya. Ya. Yang keenam anyam wajadahi bidorbaten. Kemudian yang ketujuh itu adalah syaratnya harus menghilangkan najis terlebih dahulu sebelum tayamum. Harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Ya. Seperti yang sudah kita bahas, bahwa tayamum ini adalah keringanan dari syariat. Tentunya syaratnya lebih ketat karena ini keringanan. Nah, karena ini adalah keringanan, syaratnya harus lebih ketat. Sama halnya seperti sholat jamak takdim, jamak takhir, itu juga ada itu syaratnya juga ketat. Apa itu? Apabila seorang bepergian, dia niat perginya itu untuk maksiat, nggak boleh jamak. Nah, lebih ketat lagi supaya tidak dienteng-entengkan. Ini udah keringanan kok, dienteng-entengkan nggak? Maka diketatkan syaratnya. Ya, sama seperti tayamum ini. Ya, harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Beda halnya dengan wudhu. Kalau wudhu
Dia belum cebok misalkan, wudhu, sah nggak wudhunya? Sah wudhunya. Nah, tapi kalau tayamum enggak, ada najis di anggota tubuh, harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum tayamum. Yang ketujuh. Yang kedelapan, harus mengetahui arah kiblat, atau ya minimal ijtihad untuk mengetahui arah kiblat sebelum tayamum. Tentunya kalau zaman sekarang gampang ya. Dan zaman dulu orang-orang yang tinggal di gunung itu mungkin yang kesulitan. Ya, tentunya mereka tidak tahu secara pasti, secara yakinnya, tapi mereka apa? Ijtihad namanya, berusaha untuk mencari di mana arah kiblat. Ya, harus usaha. Sama halnya seperti orang yang orang yang nyasar di hutan. Ini di luar pembahasan tayamum ya. Orang nyasar di hutan. Kemudian dia sholat, seharusnya dia harus mengetahui arah kiblat. Ya enggak. Dia sholat, langsung sholat bedak-bedak gitu. Wes, saya arahnya sini, sebelah sini. Tanpa apa? Tanpa ijtihad terlebih dahulu. Tanpa berusaha untuk mengetahui arah kiblat. Langsung melaksanakan sholat sesuai dengan keinginannya di arah mana. Nah, ternyata 2 hari kemudian dia dikasih tahu memang benar arahnya tuh. Arahnya memang benar, nggak sah sholatnya. Nah, tidak sah sholatnya. Jelas. Maka dari itu apa? Itu juga termasuk syaratnya sholat itu. Ini termasuk syaratnya tayamum yang keberapa tadi? 8 ya? 8. Harus mengetahui atau ijtihad arah kiblat sebelum tayamum. Jadi kalau di zaman sekarang gampang, nggak usah nih syarat yang 8 karena sudah tahu. Ya, kalau yang bagian tidak tahu, ya, bagi yang tidak tahu. Syarat yang ke-9. Yang ke-9 harus tayamum. Tayamum ini harus dilaksanakan setelah masuknya waktu sholat. Setelah masuknya waktu sholat. Jadi begini maksudnya. Keluar dari syarat yang ke-9. Keluar dari syarat yang ke-9 adalah apabila seseorang dia ini jam misalkan jam 1 ya, waktu duhur kan ya, jam 3 waktu asar, jam 1 di daerahnya tiba-tiba habis, nggak ada air sama sekali ya, dan dia meyakini, misalkan dia keadaan yang pertama, dia meyakini bahwa tidak ada air sama sekali, maka apa? Tayamum. Nah, kemudian dia apa? Tayamum untuk melaksanakan sholat apa? Sholat duhur. Baik. Setelah melaksanakan sholat duhur, dia tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu sama sekali sampai masuk waktu asar, ya. Kemudian dia ingin melaksanakan sholat asar dengan tayamumnya dia jam 1 tadi. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Ini keluar dari syarat yang ke-9. Syarat yang ke-9 apa? Tayamum itu harus dilaksanakan setelah masuknya waktu sholat. Walaupun dia masih punya, artinya dia belum batal wudhunya, tetap setiap masuk waktu sholat dia harus tayamum. Masuk waktu subuh tayamum, masuk waktu duhur tayamum, selama masih belum ada air ini. Masuk waktu asar tayamum, masuk waktu maghrib tayamum, masuk waktu isya juga tayamum. Syarat yang ke-10, dia harus tayamum setiap kali ingin melaksanakan sholat fardu. Hendaknya dia bertayamum setiap kali ingin melaksanakan sholat fardu. Ya. Jadi gini, untuk syarat yang ke-10 yang terakhir ini adalah bahwa seorang yang diperbolehkan tayamum, dia ketika dia ingin melaksanakan sholat fardu, maka dia diwajibkan tayamum terlebih dahulu. Ya, walaupun pada waktu yang sama. Ini perbedaan dengan syarat yang ke-9. Misalkan jam 1 tadi contohnya kan, tayamum untuk sholat duhur. Nah, kemudian
dia ingin sholat qadha, subuh belum sholat, bablas misalkan, belum sholat misalkan. Ya, kapan? Setelah sholat duhur itu dia ingin sholat qadha. Sholat qadha hukumnya apa? Wajib juga. Maka dia wajib tayamum juga. Kan pada waktu yang sama, sama-sama waktu duhur. Ya, itu syarat yang 9. Syarat yang 10 apa? Setiap kali dia ingin mengerjakan sholat fardu, dia wajib tayamum. Ini fardu yang lain, tayamum lagi dia. Ini fardu yang lain, tayamum lagi. Contoh yang lain seperti apa? Contoh lain seperti sholat duha yang dinadari. Dia nadar, saya nadar melaksanakan sholat duha. Jadinya apa? Wah, jadi wajib. Sholat duha apabila dinadari. Sholat sunnah apapun kalau dinadari jadinya wajib, dan pahalanya menjadi pahala wajib. Maka apa? Ketika itu menjadi wajib, maka dia wajib tayamum. Setiap kali ingin mengerjakan sholat wajib, maka dia diwajibkan tayamum terlebih dahulu. Ya. Karena satu tayamum itu hanya boleh untuk satu sholat fardu. Ya, untuk satu sholat fardu dan sholat sunnah berapapun yang dia inginkan. Ya. Untuk sholat fardu hanya boleh satu tok. Ya. Untuk sholat fardu hanya boleh satu. Tapi untuk sholat sunnah berapapun yang dia inginkan. Oleh karena itu setiap kali ingin mengerjakan sholat fardu wajib tayamum. Setelah sholat duhur tayamum dia kan, tayamum, kemudian sholat duhur, kemudian ingin sholat sunnah ba'diyah dengan tayamum itu boleh nggak? Boleh. Ingin sholat istikharah boleh nggak? Boleh. Berapapun sholat sunnah boleh. Tapi kalau fardu cuma satu. Ayo. Itu adalah 10 daripada syarat-syarat tayamum. Kemudian mengenai rukun tayamum. Rukun tayamum. Rukun tayamum itu ada 5. Yang pertama adalah memindah debu tadi. Sebenarnya tadi juga dimasukkan di dalam syarat memindah debu. Ya, ini memindah debu. Dari tanah dia pindah ke wajahnya, dari tanah dia pindah ke kedua tangannya. Keluar dari itu apa tadi? Kalau dia bawa oleh angin, tiba-tiba mengenai wajahnya, mengenai tangannya, langsung diusapkan, kesempatan langsung diusapkan, nggak sah. Ya, harus memindah, menyengaja. Kalau misalkan lumpuh, ya dibantu orang lain, ya, seperti itu. Yang kedua, rukun yang kedua niat, tentunya niat. Ya, ini perlu diperhatikan niat. Sama halnya seperti ibadah-ibadah yang lainnya, tayamum juga sama ibadah, harus niat. Niatnya bagaimana? Nawaitu tayamuma istibahata fardhu shalah. Saya niat tayamum, jadi kalau bahasa Indonesianya, saya niat tayamum agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Itu niatnya gitu. Ya, saya niat tayamum agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Ya. Kapan niatnya? Ketika mengusap wajahnya. Ya. Ketika mengusap wajahnya, saya niat tayamum agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Maka dia boleh melaksanakan satu fardu dan sunnah berapapun yang dia inginkan. Tapi kalau dia niatnya, saya niat tayamum agar diperbolehkan sholat sunnah, nah berarti nggak boleh sholat fardu. Jelas ini. Nah, gitu. Jadi paling enak ya niatnya apa? Untuk melaksanakan sholat fardu. Nah, dia boleh suatu fardu dan sunnah berapapun yang dia inginkan. Nawaitu tayammuma istibahata fardhis shalah. Nah, ini yang membedakan dengan wudu. Kalau wudu apa? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Kan gitu niatnya kalau wudu. Tapi kalau tayamum enggak. Saya niat tayamum agar diperbolehkan. Loh, di wudu menghilangkan hadas kecil. Di tayamum kok enggak sama? Kok enggak disamakan seperti wudu? Saya niat tayamum untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, kembali lagi ke awal tadi, seperti yang saya katakan bahwa tayamum apa tadi? Tidak bisa menghilangkan hadas kecil. Nah, beda halnya dengan wudu, air.
Air itu bisa menghilangkan hadas kecil, tapi kata tayamum, debu tidak bisa menghilangkan hadas. Ini adalah apa? Keringanan dari Allah untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena tidak bisa menghilangkan hadas kecil, sehingga niatnya apa? Agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Berapa itu? Kedua. Yang ketiga adalah mengusap wajah. Mengusap wajah, ya. Mengusap wajah. Yang keempat, mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Mengusap kedua tangan sampai siku-siku, ya. Itu adalah dua anggota tayamum, cuma dua toh, beda sama wudhu. Yang kelima, rukun yang kelima adalah at-tertib berurutan. Ya, harus berurutan. Kalau tangan dulu baru wajah, nggak sah. Ya, sama seperti wudhu. Mengusap sebagian kepala, kemudian wajah, kaki, baru tangan, ya nggak sah. Harus berurutan. Ya, jelas ya. Wajah dulu, baru tangan. Itu adalah 5 rukun tayamum. Ini berlaku. Rukun ini berlaku baik bagi orang yang memiliki hadas kecil maupun yang memiliki hadas besar. Orang yang memiliki hadas kecil sudah jelas, ya, tayamumnya apa? Ya sama seperti itu. Mungkin kebanyakan orang sudah paham. Tapi mengenai orang yang memiliki hadas besar, ini yang banyak salah paham. Hadas besar kan kalau ada air kan kewajibannya apa? Mandi. Tapi kalau tayamum bagaimana? Hah? Apa kayak kucing? Hah? Sama ya, wajah dan kedua tangan ya. Jadi jangan dikiaskan dengan mandi harus digebyur sama debu ya, enggak. Ini juga sama kejadiannya terjadi sama seperti ceritanya sahabat Nabi Muhammad. Ya, ada kejadian yang membuat Nabi Muhammad itu tertawa ya. Yaitu salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, mungkin dia belum mengetahui caranya. Nah, karena diturunkannya ayat tayamum itu ketika ya la'alla shawab ketika bepergian Nabi Muhammad itu. Ketika bepergian, ya. Ya, ada sebagian sahabat itu yang mungkin belum tahu caranya. Untuk permasalahan mengenai hadas kecil mungkin sudah tahu, tapi mungkin dia lupa untuk bertanya apabila memiliki hadas besar, bagaimana caranya untuk tayamum. Nah, akhirnya karena tidak ada Nabi, ya akhirnya dia mengguling-gulingkan badannya di debu. Kemudian Nabi Muhammad datang, dia menemui Nabi Muhammad dalam keadaan kotor luar biasa. Lah kamu kenapa? Saya barusan tayamum. Bukan seperti itu kata Nabi, caranya bukan seperti itu. Tayamumnya juga sama, ya mengusap wajah dan kedua tangan ya. Bukan seperti itu caranya. Jangan kamu kiaskan seperti mandi ya. Nah, jelas ini ya. Jadi baik itu untuk orang yang memiliki hadas kecil maupun hadas besar, caranya juga rukunnya ya 5 ini. Rukunnya ya 5 ini. Baik. Kemudian sekarang adalah terakhir mengenai sebelum kita mempraktekkan caranya, terakhir kita akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan tayamum. Apa saja hal-hal yang membatalkan tayamum? Hal-hal yang membatalkan tayamum adalah hal-hal yang membatalkan wudhu, itu membatalkan tayamum. Pertama, apapun yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum. Ya, buang air kecil, ya berarti membatalkan tayamum, karena itu membatalkan wudhu. Yang kedua adalah murtad. Ya, murtad di tengah-tengah tayamum, murtad, batal tayamumnya. Beda halnya dengan wudhu. Kalau wudhu enggak, murtad kemudian kembali lagi dalam keadaan masih belum hadas, dia sempurnakan masih boleh. Tapi kalau tayamum enggak, ya tengah-tengah murtad, batal tayamumnya. Yang ketiga adalah menyangka adanya air bagi orang yang tayamum untuk sebab yang pertama. Apa sebab pertama tadi? Tidak mendapatkan air, sebab yang pertama kan ya. Menyangka adanya air bagi orang yang di sebab yang pertama ya. Bagi orang yang sebab pertama apa tadi?
tidak mendapatkan air ya, tidak mendapatkan air. Ini sebelum mengerjakan sholat. Jadi untuk sebab yang pertama tadi, seorang yang dia tidak mendapatkan air ya, dari dua keadaan tadi, sehingga dia diperbolehkan tayamum. Kemudian sebelum ya sudah dia cari, misalkan untuk keadaan kedua dia cari kan, untuk keadaan pertama dia yakin sudah nggak ada air sama sekali, tayamum. Sebelum misalkan ya duhur, sebelum dia mengerjakan sholat duhur, lah kok ada rombongan datang ya, atau bis, misalkan rombongan bis dari daerah yang lain ya, sehingga ada sangkaan di dalam hatinya, oh, ini bawa air ini pastinya bepergian bawa air ini, ya enggak? Sangkaan kan, menyangka adanya air di daerah tersebut. Nah, rombongan datang ya, atau kafilah datang, penjual dari daerah luar misalkan, sehingga apa? Timbul sangkaan bahwa ini ada bawa air ya, terdapat air di daerahnya. Maka bagaimana? Itu membatalkan tayamum. Sangkaan itu membatalkan tayamum. Ya, dia cari lagi. Ya, dicek lagi. Kalau nggak ada air, baru tayamum lagi. Gitu. Ya, ini untuk yang ketiga ini keadaannya dibagi menjadi dua. Menyangka adanya air sebelum melaksanakan sholat membatalkan tayamum langsung. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, menyangka adanya air di tengah-tengah sholat. Sudah tayamum, sudah sholat duhur, rakaat kedua tiba-tiba lewat rombongan dari daerah luar kota, sehingga timbul sangkaan di dalam hatinya. Bagaimana hukumnya? Apakah membatalkan tayamum sehingga sholatnya batal? Nah, untuk keadaan kedua ini dibagi jadi dua lagi. Bagaimana? Apabila daerahnya itu biasanya ada air, tapi tiba-tiba nggak ada air, tapi biasanya ada air, batal. Tayamumnya batal, berarti sholatnya juga batal. Yang kedua, apabila tempatnya itu memang biasanya nggak ada air, memang biasanya nggak ada di padang pasir, hidupnya di padang pasir, ya, di kemah-kemah gitu di padang, atau di mana, di hutan misalkan, memang biasanya nggak ada, ya, tiba-tiba ada rombongan datang di tengah-tengah sholat. Bagaimana? Tidak batal sholatnya. Tidak batal sholatnya. Kenapa alasannya? Yang pertama batal, yang kedua tidak batal. Karena yang pertama, tempat yang biasanya ada air, kemudian tidak ada air, kan tayamum, itu nantinya dia wajib mengqadha'i sholatnya. Ya, nantinya dia wajib mengqadha'i sholatnya. Ya. Contoh seperti di sini kan ada air, biasanya ada air. Misalkan tiba-tiba nggak ada air sama sekali, tayamum kan? Kita tayamum. Nanti setelah kita mendapatkan air, kita wajib untuk mengqadha'i sholat ketika kita tayamum. Kenapa? Karena tempat ini biasanya ada air, gitu loh. Ya, karena kita menyangka ada air di tengah-tengah sholat, maka kita batalkan. Maka tayamum itu menjadi batal dan sholatnya menjadi batal. Kenapa? Karena sholatnya itu sendiri itu apa? Tidak menggugurkan. Nantinya pun nanti wajib diqadha'i, gitu loh. Wajib diqadha'i. Ya, beda halnya dengan yang kedua. Yang kedua apa? Tempat yang biasanya nggak ada air, memang nggak ada air. Nah, itu nanti kalau dia mendapatkan air, dia nggak wajib untuk mengqadha'i ketika dia tayamum, karena memang tempatnya nggak ada air biasanya. Nah, maka dari itu ketika dia di tengah-tengah sholat, dia merasa menyangka ada air, maka tidak batal tayamumnya dan sholatnya pun tidak batal, karena memang sholatnya itu sendiri itu sudah menggugurkan kewajibannya. Beda dengan yang pertama tidak menggugurkan. Nah, tetap diwajibkan qadha untuk yang pertama nanti ketika mendapatkan air. Tapi yang kedua dia tidak menggugurkan kewajiban, tidak diwajibkan qadha ketika dia mendapatkan air. Itu adalah 3 hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, sekarang untuk prakteknya. Untuk prakteknya itu sendiri adalah caranya, ya. Untuk yang pertama, ambil, ya. Apa yang tadi pertama? Harus
menyengaja mengambil debu, ya. Mengambil. Nah ini harus apa ya? Harus debu. Ini contoh misalkan debu, misalkan ya. Ya. Ini nggak ada debunya ini, nggak ada debunya ini. Ya, debu misalkan. Ya. Misalkan debu. Jangan salah paham ya. Banyak orang yang salah paham di tembok, ya. Misalkan ini debu, nggak ada debu, ada nggak? Nggak ada, tanah nggak ada. Telos kabeh. Ya, debu kita ambil, menyengaja untuk mengambil debu. Kemudian apa? Kita usapkan ke wajah dalam keadaan niat. Saya niat tayamum untuk agar diperbolehkan salat fardu. Untuk batasan wajah sama seperti batasan di dalam wudhu, ya sama. Antara tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Terus kalau melebar telinga ke telinga, telinga kanan ke telinga kiri. Ya, sekali ya, sekali. Jangan 3 kali. Ya, bulak wajahnya, ya, 3 kali. Sekali. Malah kalau lebih dari sekali makruh hukumnya. Ya, ngotori kalau itu. Ya, sekali. Ini ambil. Untuk yang pertama sunnahnya, ketika mengambil yang pertama dirapatkan jari-jarinya. Untuk apa? Untuk usap pengambilan yang pertama untuk wajah kan, dirapatkan. Kemudian usapkan. Bagi yang punya jenggot tebal, ini jangan disamakan seperti apa? Sekali lagi jangan disamakan seperti wudhu. Kalau wudhu kan sunnah sampai dalam-dalam ya. Jadi kalau debu jangan ya. Cukup bagian dohir saja. Ya, cukup bagian dohir. Dohirnya saja, yang nampak saja. Baik. Jelas ya. Jadi dirapatkan, kemudian diringankan debunya. Nah, sunnah ini diringankan. Baru satu kali aja. Sekarang pengambilan yang kedua untuk apa? Kedua tangan. Ambil lagi. Untuk yang kedua tidak dirapatkan, tapi direnggangkan. Karena ini tangan, karena ini juga termasuk tangan kan. Nah, nanti kamu harus dikenakan juga, makanya direnggangkan. Kalau yang pertama kan enggak. Yang pertama kan pengambilan pertama kan untuk apa? Wajah, tangannya enggak ikut-ikut. Tapi untuk pengambilan yang kedua kan untuk apa? Kedua tangan, dan sela-sela jari ini kan juga termasuk tangan, makanya direnggangkan. Nah, itu alasannya. Direnggangkan, kemudian diringankan lagi. Nah, dimulai tangan kanan. Gini caranya. Ini sunnahnya ya. Kalaupun kalian punya cara sendiri, nggak ada masalah. Asalkan menyeluruh sampai siku-siku, tapi sunnahnya seperti ini. Ambil tadi. Dimulai dari tangan kanan. Caranya adalah letakkan 4 jari tangan kanan di atas 4 jari tangan kiri selain jempol. Seperti ini, ya, selain jempol. Bukan gini ya, gini. Nah, baik. 4 jari tangan kanan di atas apa? Tangan kiri. 4 jarinya, 4 jari bukan di telapaknya, di atas 4 jari tangan kiri selain jempol, selain ibu jari. Kemudian jalankan. Jalannya bukan ke sini, jalankannya ya. Ya, mundur ya. Jangan dikenakan dulu bagian sini. Sini dulu. Nah. Gini, ya. Sampai siku-siku mandek sih. Ya, ini bagian dalamnya. Karena saya perhatikan bagian luarnya. Ya. Nah. Sehingga yang belum kena apa? Yang belum kena? Ini belum kena. Ini belum kena. Ini tak yang masih kena. Nah. Sampai siku-siku udah. Dari ini belum kena juga kan? Kemudian puter. Yang apa? Telapak. Kenakan telapak tangannya. Telapak kanan kiri. Das. Nah, jempolnya masih belum kena ini. Nah, gini masih ngangkat jempolnya ini. Set.
Kalau sudah sampai pergelangan, putar lagi, set. Nah, saya ulang lagi. Putar sampai pergelangan, pindah arah ini. Nah, sehingga jempolnya kena ini. Ini yang kanan. Sekali. Yang ini kan masih belum kena kan gini. Ini kan masih ada debunya, masih belum dikenakan. Nah, kemudian sekarang yang kiri. Caranya juga sama. Selesai. Kemudian sunnah dihilangkan debunya. Setelah itu, hilangkan debunya. Selai dan dihilangkan debunya. Itu adalah sunnah-sunnahnya. Ibu-ibu kelihatan nggak? Oh, lihat. Ya, jadi itu adalah sunnah-sunnahnya seperti itu. Caranya seperti itu. Kalaupun kalian punya cara sendiri, yang penting merata, nggak ada masalah. Cuma kalau ingin sunnahnya seperti itu sunnah luar biasa loh dari Nabi Muhammad SAW, dan luar biasa caranya. Ya, cukup untuk semuanya. Mungkin kalau kita punya cara sendiri, mungkin nggak cukup satu pengambilan untuk kedua tangan. Mungkin harus lebih. Tapi cara Nabi Muhammad itu sedikit, cuma bisa merata. Ya, caranya luar biasa. Subhanallah. Ini adalah penjelasan mengenai sebab yang pertama. Ya, mengenai sebab yang pertama. Insya Allah berikutnya kita akan menjelaskan sebab yang kedua. Bagaimana sih keadaannya diantaranya sebab yang kedua? Orang yang sakit habis main futsal, jatuh, patah tangannya, kemudian digips, perban. Apa yang harus dilakukan ketika bersuci? Apakah cukup wudhu atau harus dicampur dengan tayamum atau bagaimana? Yang kita bahas. Itu sebab yang kedua. Nah, ini juga penting ini. Nah, juga penting sekali ini. Banyak yang salah juga ini. Sama seperti tadi, tembok tadi itu. Nah, ini juga banyak yang keliru. Banyak yang keliru. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Misal ada sakit lumpuh sementara tapi tidak lumpuh total, itu tayamum atau harus wudhu biasa? Ya. Dan kan tidak bisa bergerak itu cara wudhunya bagaimana? Baik. Ketika itu masih didapatkan ada air, tentunya dia kewajibannya masih wudhu. Cuma karena dia lumpuh, tentunya dia nggak bisa wudhu sendiri. Terus bagaimana? Diwudhui, minta bantuan orang lain, ya, untuk mewudhukan dirinya. Ya. Seperti itu caranya. Kalau ada sebab-sebab tayamum, baru boleh tayamum. Ya. Karena keadaan lumpuh, kira-kira masih boleh nggak kena air? Masih boleh, berarti nggak boleh tayamum, gitu loh. Nah, tetap dia wudhu, caranya ya diwudhui, gitu. Caranya tetap diwudhui. Sholatnya bagaimana sholatnya? Ya semampunya. Ya tidur, ya biasanya tidur, ya tidur. Menggerakkan kepala, nggak bisa menggerakkan kepalanya sama sekali dengan hatinya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada jiwa seorang manusia melebihi daripada kadar kemampuannya. Ini ada yang tanya, bagaimana tayamum di perjalanan, misal tertidur waktu sholat hampir habis, lalu terbangun di kendaraan dan di kendaraan tidak ada toilet di malam hari, apakah boleh bertayamum sedangkan debunya tidak terlihat jelas di kursi mobil? Ini di perjalanan? Iya, di perjalanan. Di bis. Mobil, malam mungkin di bis mungkin. Biasanya di bis kan susah minggir dari itu. Apa? Di mana? Bis? Biasanya kalau di bis kan susah buat mobil gitu. Baik. Tentunya ini karena di situ pastinya masih ada air. Di
Sehingga tidak diperbolehkan tayamum, Mas Yan. Tapi sholatnya itu ketika dia masih di bis, dia tetap diwajibkan sholat. Nanti itu ada namanya sholat lihurmatil waqt, untuk menghormati waktu. Tetap diwajibkan qadha nantinya. Cuma ketika itu seperti di pesawat ya, yang ke Eropa itu kan sampai berapa jam ya? 1 hari lebih ya. Nah, itu kan pastinya masuk berhenti di rest area, ada tak Pak? Nggak ada kan ya. Tentunya kan di situ ya. Tapi kalau untuk pesawat mungkin ada ya tempat musolanya, ada nggak? Wallahu alam. Nggak ada, harus duduk kan. Nah, ini kan ya. Tapi ada air, nggak boleh tayamum, Mas Yan. Ya. Dan keadaannya dia harus duduk. Namanya apa? Sholat untuk menghormati waktu. Nanti setelah dia sudah sampai, dia wajib mengqadai sholat tersebut. Hanya saja ketika di pesawat, ketika di perjalanan, dia melaksanakan sholat untuk menghormati. Bagaimana sholatnya? Semampunya. Nggak bisa berdiri, duduk, ya duduk. Nggak ada air, adanya debu, ya pakai debu, tayamum. Nggak ada air, nggak ada debu, ya sholat. Nggak usah pakai air, nggak usah pakai tayamum, sholat. Ya, hanya untuk menghormati waktu. Nantinya tetap dia wajib untuk mengqadha. Kali apa namanya, kan kalau saya kan itu tidak ada itu. Jadi tidaknya kan dari jam 1 sampai habis maghrib. Jadi itu sholat asarnya itu gimana tuh? Kan tidak bisa apa namanya di kasur kan, tidak bisa kenapa-napa, terus tangannya juga dicoblos dulu. Jadi yang bisa gerak cuma tangan kanan aja. Kira-kira dokter melarang nggak kena air? Ini kan melarang enggak? Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman tangan kanan aja yang bisa gerak. Ya, diwudui. Diwudui. Sholatnya semampunya. Sholatnya semampunya. Ya, sudah cukup. Kalau memang itu nggak boleh terkena air, ya tayamum gitu loh. Nah, pokoknya ini gitu, wes kaidahnya gitu kaidahnya. Ya. Jadi bukan merupakan suatu syarat. Kita harus wudhu untuk diri kita sendiri, nggak boleh dibantu orang lain. Nah seperti itu. Ya. Nah, kalau nggak bisa, misal nggak bisa ya minta bantuan orang lain. Gitu. Kita mau tanya, jadi mau tanya kalau niat tidak hafal pakai Arab bisa pakai bahasa Indonesia kah atau cukup dalam hati sudah berniat untuk tayamum? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa niat itu gimana? Di mana tempatnya? Di hati, bukan dilafatkan ya. Tadi saya contohkan, saya lafatkan untuk pengajaran saja. Ya. Jadi bukan dilafatkan. Kayak sholat wajib, usolli fardhu dhuhri. Ya bukan yang dilihat yang dimaksud niat itu di mana tempatnya? Di hati, di hatinya. Ya, bukan dilafatkan. Dilafatkan itu sunnah hukumnya. Di hatinya yang dilihat. Jadi itu yang pertama, poin yang pertama. Yang kedua, apakah boleh selain bahasa Arab? Boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh. Bahasa Madura boleh, bahasa Inggris boleh, apapun boleh. Ya. Baik, saya niat tayamum agar diperbolehkan sholat itu. Di mana tempatnya? Di hati niatnya. Gitu. Namanya niat ya di hati. Oh iya, kemarin lupa. Ada teman mu'alaf yang tanya apa namanya? Apakah boleh sholat 5 waktu di dalam rumah sedangkan di keluarganya itu masih ada yang non muslim dan ada lambang salib? Ya. Sebenarnya dimanapun kita sholat tuh nggak ada masalah, dimanapun. Ya. Tetap sah sholatnya, asalkan syaratnya apa? Tidak najis itu. Ya. Tapi tetap kalau keadaan seperti itu, maka yang paling afdol di masjid. Ya. Ketika masih ada lambang salib dan lain sebagainya, hal-hal yang seperti itu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat di situ bagaimana? Tetap sah sholatnya, cuma tidak baik gitu loh. Lebih baik ya di tempat. Maka solusinya bagaimana? Lebih baik ya keluar.
lebih nyaman, lebih khusyuk, kan dapat semuanya. Ya, sama seperti sholat di gereja, gimana hukumnya? Ya, kurang baik, ya, kurang baik. Nah. Jadi tidak baik seperti itu, lebih baik di tempat yang mulia. Jadi ada masjidnya Allah kok, ada rumahnya Allah kok. Ya. Baik. Tapi walaupun seperti itu keadaannya di rumah, tetap sah sholatnya, boleh-boleh saja. Ya. Islam tapi tidak tahu tentang. Oh, ternyata di mana Oh, Hah? Bib, ada yang nanya ini Bib. Kalau sholatnya di rumah, tapi di rumahnya orang non Islam, tapi tidak tahu tempat itu najis atau tidak, bagaimana? Kita tidak bisa menghukumi sesuatu yang masih diragukan. Maka kita kembalikan ke hukum asalnya, bahwa asal sesuatu itu suci. Asal sesuatu itu apa? Suci. Ketika kita ragu, ini suci apa najis? Maka kita kembalikan ke asalnya apa? Suci. Berarti boleh kita sholat di situ. Ya. Sama seperti di kamar mandi kan, banyak orang ini kan salah satu pekerjaan setan untuk mengganggu manusia, menyebabkan manusia itu was-was. Banyak orang tuh yang terkena penyakit was-was. Ya. Masuk kamar mandi, ya nginjek lantainya itu, keluar kamar mandi disiram lagi, kena lagi, siram lagi. Itu kan penyakit was-was namanya. Ya. Jadi lantai di kamar mandi itu gimana? Kalau kita meragu ini najis apa enggak, ya kembalikan ke asalnya, suci. Selama masih belum kita yakin kalau ini najis. Kalau kita yakin ini najis, baru najis. Nah. خلاص فهذا بالقبول تمام يقول سلام الله أن الله يفتح على فتح فكنا في الدين والنسيان والسبيل وأن الله ينور قلوبنا بالعلم النافع بمحبة الله محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله تعالى علم النبيين وحفظ المسلمين وعمل المقربين ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب أخشى من دعاء يسمع اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.